Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hormat Pak Jafar, Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Hanura, Bapak Profesor Bahtiar Ali, Ketua Dewan Pakar Partai Hanura, Pak Ketua Bapilu, Dr. Andes Ahmad Mukoam, Pak Imam Ansori Soleh, Wakil Ketua Bapilu dan pengurus DPP, serta rekan-rekan dari DPD Partai Hanura, rekan-rekan dari Bapilu DPD Partai Hanura, dan teman-teman dari Bapilu Pusat. Hadir di samping saya, Rio Prayogo adalah Direktur Eksekutif atau CEO dari Politika and Research Consulting. Saya mengenal beliau dari ulasan-ulasan dan pandangannya di berbagai media, baik media mainstream maupun media online. Mungkin kalau Bapak berlangganan Raya Merdeka, hampir tiap minggu beliau memberikan ulasan di situ. Saya juga mengenalnya di situ. Jadi berdasarkan ulasan-ulasan beliau, saya mengenalnya waktu Pak Ketua meminta beliau untuk menjadi salah satu pemateri. Saya mengenal beliau dari ulasan-ulasannya di media mainstream dan online. Bahkan Mas Rio, kemarin baru kita mengadakan sekolah politik di Cirebon. Oh ya. Saya baru searching tadi internet, saya melihat justru beliau hampir semua partai mengundang beliau sebagai pemateri sekolah kader. Terakhir di Nasdem. Jadi Bapak Ibu, beliau nanti akan menjelaskan secara rinci mengenai program dan teknik pemenangan partai pada pemilu 2004. Silakan nanti berinteraksi dengan beliau untuk menggali, memperkaya khasanah berpikir kita menghadapi pemilu 2004. Saya berharap Bapak dan Ibu pada kesempatan malam hari ini, sesi terakhir, kita bisa mengambil manfaat dari apa yang dijelaskan beliau. Nanti semoga penjelasan-penjelasan beliau bisa kita implementasikan pada saat kita berkompetisi di daerah. Untuk mempersingkat waktu, silakan Mas. Siap. Rio. Baik, sudah ada ini. Oh, udah. Izin berdiri. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Mukoam dan Prof. Bahtiar Ali. Salam kenal untuk semuanya, salam hormat. Ini satu kebanggaan tersendiri, satu kesempatan yang tadi saya baru datang dari kampung karena memang ada keperluan keluarga, tapi karena permintaan dari Mas Mukoam, saya tidak kuasa untuk menolak dan akhirnya saya harus terbang ke sini. Teman-teman semua, para pengurus Partai Hanura dari berbagai provinsi di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang, lebih tepatnya saya akan sharing apa yang menjadi pengalaman saya selama ini, di mana saya memiliki satu firma lembaga riset dan konsultan politik, dan apalagi jelang pemilu tahun 2024 ini, tentu aktivitas urusan demokrasi ini sangat padat. Dan tidak kurang, saya juga sedang menangani beberapa kandidat calon anggota DPR RI, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sajikan, saya share ke teman-teman ini bisa menjadi toolset teman-teman pengurus di wilayah provinsi masing-masing untuk mendapatkan target suara. Tadi saya dengar ada sekitar 10 juta suara, dan saya pikir itu
ekuivalen dengan hampir ya lebih dari 50 kursi di DPR RI. Mudah-mudahan itu bisa diraih. Nah teman-teman semuanya, ujung dari permainan politik tentunya adalah kursi di DPR RI atau kursi di DPR provinsi atau di wilayah tingkat 2, itu ujungnya adalah mendapatkan kursi di kabupaten kota masing-masing. Sehebat apapun partai politik membangun organisasinya, tapi kalau outputnya tidak berupa kursi, tentu itu menjadi sesuatu yang perlu dievaluasi. Nah, tantangan kita teman-teman di Hanura tentunya bagaimana mengkonstruksi satu kerja-kerja politik dan dikonversi menjadi kursi nanti di akhir permainan. Nah, saya akan memberikan satu pandangan dari sudut pandang dan hasil kajian, hasil riset kami, dan mudah-mudahan ini nanti berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Berikutnya. Nah, saya mau izin di bawah aja lah kalau begitu. Satu yang menurut saya perlu sekali untuk dipahami ya, bahwa dalam kerja-kerja politik, dalam konsep proporsional terbuka itu adalah mindsetnya dulu yang harus kita benahi gitu ya. Kadang cara kita berpikir itu tidak sama dengan sistem yang sedang dijalankan dalam permainan ini. Nah, oleh karena itu, pertama saya akan memberikan satu pandangan bahwa orientasi pertarungan politik setelah diputuskan oleh MK kemarin bahwa proporsional terbuka itu masih menjadi sistem dalam pemilu kita tahun 2024, maka personal vote itu akan menjadi urusan yang paling signifikan buat teman-teman di daerah pemilihan masing-masing. Mungkin memang ini yang hadir adalah pengurus atau struktur organisasi di level provinsi, tapi saya yakin tadi saya juga tanyakan ke Ketua Bapilu bahwa masing-masing baik itu ketua, sekretaris atau bendahara diwajibkan untuk bertarung di berbagai level pemilihan, baik di DPR RI, provinsi maupun di level kabupaten mungkin ya. Nah, oleh karena itu dengan basis Partai Hanura yang tidak terlampau besar, maka kekuatan dari Partai Hanura adalah di personal vote para kandidat itu. Ya, hanya mengandalkan basis tentunya ini menjadi satu langkah yang kurang strategis, karena memang Partai Hanura dan beberapa partai lain bisa kita sebut ya, yang party ID-nya itu lemah. Bahkan dalam temuan survei kami paling baru itu hanya ada beberapa partai yang partai ID-nya itu memang tumbuh signifikan. Misalnya seperti PDIP dan Partai Gerindra. Sementara partai mediocre lainnya termasuk Hanura itu memang harus mengandalkan kinerja caleg ya, kinerja caleg dan disupport tentunya oleh kinerja struktur. Ini tentu kegiatan semacam ini adalah konsolidasi membangun struktur yang tough ya, yang kuat bersaing di medan pemilihan. Nah, oleh karena itu personal vote caleg ini harus mampu mendongkrak elektoral partai. Saya contohkan misalnya di pemilu tahun 2019 dalam kajian, mungkin tadi sore ya Mas Burhan sudah memberikan paparannya. Di situ jelas bahwa ada partai yang dulu baseline-nya party ID-nya itu rendah, sekitar 3-4%, mungkin tidak sampai 4%, tetapi kemudian dia mampu meraih angka 9,8%. Apa penyebabnya? Kalau hanya mengandalkan 3,5% saja basis pemilihnya, tentu tidak akan bisa leveraging, tentu tidak akan bisa meningkat secara signifikan. Partai tersebut teman-teman bisa cek tadi ya, beberapa partai mediocre itu mampu
naik signifikan di angka 9,8% dan itu terkonversi menjadi 59 kursi. Dari 3,4 naik ke 9,8 itu tentunya tools apa yang memungkinkan untuk hal itu terjadi? Tidak ada lain selain kinerja calegnya. Nah, oleh karena itu sebelum kita berangkat ke strategic planning ya, kita akan mengulas sedikit mindset caleg itu. Karena masih banyak saya temui di daerah bahwa caleg ini cara berpikir pertarungannya itu seperti pilkada gitu ya. Dan masih mengandalkan citra atau isu, tidak dalam konteks melakukan engagement politik secara personal dengan konstituen. Nah, itu salah satu persoalannya. Maka orientasi personal vote itu menjadi sangat penting untuk mendongkrak lemahnya party ID dari Partai Hanura ini. Kemudian yang kedua, pileg ini berorientasi pada voter oriented. Sementara ya, pilkada itu lebih banyak bermain isu. Jadi perbedaan yang signifikan antara pileg dengan pilkada itu pada dimensi isunya. Kalau pilkada, Anda hanya membangun tim tidak sampai ke level TPS, itu masih memungkinkan. Karena apa? Karena Anda memberikan harapan. Janji-janji dan harapan itulah yang kami sebut dengan isu. Anda membuat peta isu, dan kemudian mengkonstruksi itu menjadi janji politik, lalu orang itu kemudian menitipkan harapannya, ya politik is a hope, tidak ada lain. Tetapi dalam konteks pileg ini, pertarungan yang sangat kompleks. Bayangkan, ada 17 partai politik dengan caleg yang hampir rata di semua dapil. Itu udah berapa ratus orang yang bertarung untuk satu dapil. Belum lagi ke tingkat bawahnya, itu ada caleg di level DPRD provinsi. Kompleksitas bertambah padat ketika kita melihat di wilayah kabupaten. Banyak aktor-aktor yang bermain di situ. Nah, oleh karena itu cara yang paling baik adalah personal vote, voter oriented, itu menjadi hal yang paling mungkin untuk dilakukan ketimbang misalnya prakteknya ya. Prakteknya misalnya membuat rapat umum atau kampanye model yang era-era tahun-tahun sebelum 99 begitu ya, rapat akbar di lapangan dan lain-lain. Itu justru akan menghabiskan banyak kos politik dan kami rasa itu tidak efektif untuk model proporsional terbuka. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan, kita rubah dulu mindsetnya bahwa ini bukan pilkada. Anda tidak perlu banyak memainkan isu di lapangan. Yang paling mungkin adalah Anda lebih banyak turun untuk menjemput para pemilih, membangun engagement antara kandidat dengan calon konstituen. Nah, engagement itulah yang akan menghadirkan mereka ya ke dalam TPS masing-masing. Simpelnya begini, kalau pilkada Anda akan memberikan janji politik, harapannya dititipkan kepada Anda sebagai kandidat, maka orang itu akan berdatangan, berduyun-duyun untuk memilih Anda. Tetapi dalam pileg, konteksnya itu berbeda, maka Anda harus membuat satu serangkaian kegiatan yang membuat mereka itu mau datang ke TPS, mobilisasi. Nah, orang baru mau dimobilisasi ketika sudah punya kedekatan dengan kandidat. Nah, kemudian nomor tiga, kadang juga masih banyak yang terjebak dengan nomor urut. Kalau tidak nomor urut 1, ya mungkin memang ada prestis ya, nomor 1 begitu. Tetapi saya juga punya pengalaman, bukan di nomor urut 1, saya bisa menghadirkan atau memenangkan pertandingan, begitu ya. Artinya, nomor urut ini bukan jaminan bahwa dia akan mendapatkan atau memastikan dirinya itu duduk di Senayan atau di DPR RI. Nah, kenapa? Karena rupanya memang persoalan-persoalan di lapangan itu tidak hanya ditentukan oleh nomor urut. Seperti yang saya katakan tadi, pileg ini itu membutuhkan energi Anda untuk datang door to door ke lapangan, ke rumah-rumah itu.
Nah, itu yang akan memberikan energi suara bagi para kandidat atau para caleg. Jadi menurut saya meskipun Anda ada di nomor 2, nomor 3, jangan merasa inferior dengan nomor urut 1. Menurut saya peluangnya masih sangat terbuka di nomor urut berapapun, asalkan Anda bisa membangun satu tim kerja yang cukup masif dan signifikan. Nah, kalau tadi mindsetnya, cara berpikirnya yang harus kita geser, sekarang toolsetnya seperti apa? Persis yang saya katakan tadi, teman-teman. Kerja tim bukan kerja sendiri. Nah, saya banyak sekali ditemui di lapangan itu, para kandidat merasa bahwa apa yang dia pikirkan, itulah yang harus dia lakukan. Apa yang dia gambarkan sebagai bentuk kerja oleh para tim sukses, itu yang harus dia lakukan. Saran saya cuma satu, jadilah pengantin yang baik. Kalau Anda sudah percaya dengan tim yang Anda buat, maka serahkan pekerjaan itu ya kepada tim yang sudah menanganinya. Ya, kalau bahasa lebih praktisnya, karena memang sesi saya ini sesi lebih teknis ya, bukan kajian secara mendalam, wacana politiknya tidak. Ini lebih bagaimana mengembangkan manajemen kampanye di lapangan. Maka sesinya adalah serahkan itu kepada timnya. Anda sebagai kandidat hanya menunggu sebagai pengantin kapan Anda harus turun ke lapangan, kapan Anda harus berbicara apa, itu diserahkan kepada timnya. Nah, rangkaian organisasi non formal berupa tim sukses atau tim pemenangan ini tentu menjadi signifikan perannya di dalam menentukan kemenangan teman-teman di lapangan. Nah, kemudian berikutnya, ini yang menjadi momok semua orang. Ya, tidak hanya di Partai Hanura, tentu di semua partai ini yang menjadi persoalan. Seolah-olah uang itu menentukan apakah orang itu bisa terpilih atau tidak. Tentu setiap kegiatan politik butuh sarana, butuh cost politik, ya. Kegiatan seperti ini saja saya yakin itu butuh pendanaan. Apalagi dalam proses pertarungan yang kompleks sekali, tentu akan menimbulkan serangkaian biaya-biaya politik. Tetapi mindsetnya selalu mengatakan bahwa saya kalah karena saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang, maka saya tidak akan bertarung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, temuan saya di lapangan, bertahun-tahun saya menggeluti dunia ini, ternyata bukan uang yang menentukan kemenangan seorang kandidat. Apa? Lebih kepada seberapa kuat kandidat tersebut untuk melakukan penetrasi atau intervensi terhadap rumah-rumah tangga yang menjadi targetnya. Uang fungsinya seperti apa? Uang itu hanya untuk menghantarkan orang itu datang ke TPS. Saya harus akui bahwa masyarakat kita secara ekonomi itu masih kelas menengah ke bawah. Sehingga ketika hari Rabu mereka meninggalkan pekerjaan, mostly mereka akan meninggalkan pekerjaannya untuk berangkat ke TPS. Jangankan di wilayah Sumatera atau di Sulawesi, di wilayah Jawa saja yang akses infrastruktur yang cukup memadai, itu masih agak kesulitan untuk datang ke TPS kalau tidak kemudian diberi ya semacam jariah lah, atau semacam kalau bahasa gaulnya sekarang Pak, namanya ongkir Pak, gitu ya. Ya, namanya ongkir. Saya pikir itu masih pada level yang sangat wajar. Karena apa? Karena dia meninggalkan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu saya sangat merekomendasikan barang siapa yang serius untuk bertarung dalam pileg ini, bikin mapping yang tepat, dan lalu kemudian lebih banyak datang silaturahmi kepada rumah-rumah tangga atau konstituen. Mas, kan banyak banget itu Mas calon pemilihnya,
ada yang menarget sampai 150.000. Masa kita harus datang ke mana? Ke rumah-rumah itu bersalaman satu persatu? Tentu tidak. Itulah fungsinya nanti di manajemen kampanyenya, Pak. Anda ada proximity yang mewakili Anda atas nama Anda untuk datang bersalaman, membangun personal engagement sehingga dia mau terlibat mendukung Anda sehingga Anda mendapatkan suara. Kalau Anda ya harus salaman ke semua orang tentunya, ya kata orang Jawa itu waleh begitu Pak ya, sampai mungkin tangannya sampai tipis kalau harus salaman dengan 150.000 orang. Banyak teknik yang bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin materi seperti ini, karena Anda sudah cukup berpengalaman di lapangan, itu punya konteks yang berbeda. Di wilayah satu dapil dengan dapil yang lainnya. Saya katakan misalnya di Jawa, satu desa saja, itu ada sekian TPS. Di wilayah Sulawesi, di Sumatera, itu tentu sudah berbeda. Ada yang satu desa cuma ada 1-2 TPS. Ya. Oleh karena itu, saya selalu berharap ketika pertarungan di level lapangan ini, dua hal ini menjadi acuan utama. Bahwa mindset pertama, yang kedua toolsetnya seperti apa. Ya. Oke, next misalnya. Mas. Nah, setelah mindset dan toolset, kita berangkat ke hal yang lebih praktis lagi. Apa itu? Manajemen kampanyenya. Jadi materi saya cuma ada 3 Pak, nanti silakan tanya jawab ya. Tapi saya ini bukan dokter yang tahu penyakit Anda kemudian saya bisa memberikan obat begitu ya. Kita harus tahu dulu persoalan-persoalan di lapangan itu tentunya sangat bervariasi. Sehingga dalam berbagai dapil ya, mungkin nanti kita akan ketemu di dapil Pak ya, meskipun saya dengan kandidat dari partai-partai yang lain, tapi kita akan nanti bertemu di dapil. Tapi secara garis besar, kalau Anda sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan, itu akan mempermudah permainan di level bawah. Memang banyak cara untuk menang, itu banyak. Ada yang tinggal duduk, manggil manggil timnya, lalu kemudian membuat serangkaian organisasi untuk semi formal, dan dia akan nanti bergerak ke TPS masing-masing. Ada yang pasrah di beberapa wilayah itu akan menyerahkan kepada local strongman, baik itu para, kalau istilahnya para petaruh, kemudian ada kepala daerah, ada kepala desa, ada yang model seperti itu. Tapi saya lebih memilih cara seperti ini karena memang tingkat errornya cukup rendah. Nah, apa itu manajemen kampanye versi Politika Research and Consulting? Pertama Pak, buat struktur pemenangan yang efektif dan dinamis. Seperti apa? Kalau Anda butuh perwakilan Anda, tentu Anda harus membuat satu kerangka atau struktur organisasi yang efektif dan dinamis. Misalnya, di situ ada manajer kampanyenya siapa, atau ketua tim suksesnya siapa. Kasih otoritas penuh kepada ketua atau manajer tim sukses itu untuk melakukan langkah-langkah politik strategis pemenangan teman-teman semua di lapangan. Seperti yang saya katakan tadi, jadilah pengantin yang baik. Urusan yang seperti ini jangan kemudian Anda dekati. Secara teknis serahkan itu kepada struktur yang tadi. Jangan kemudian urusan fundraising itu Anda, urusan teknis rapat dan koordinasi yang lain itu juga Anda, kemudian urusan teknis yang lainnya itu juga Anda. Akhirnya Anda tidak punya kemampuan yang rasional untuk mengeksekusi ragam kegiatan kampanye. Serahkan kepada timnya, serahkan kepada puncuk pimpinannya, mau namanya direktur pemenangan, mau namanya manajer pemenangan, atau namanya itu adalah ketua tim sukses pemenangan, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi paling tidak manajer pemenangan itu berfungsi untuk 3 unit berikutnya. 1, ya, saya lebih senang menyebutnya tim organik. Yang satu lagi namanya tim non-organik, dan satu lagi adalah tim data. Nah, tim organik ini, ya,
tim organik ini fungsinya adalah membuat struktur sampai ke level TPS. Anda bisa menggunakan jejaring apapun itu, baik struktur partai maupun struktur non-partai. Jadi pertarungan kita itu bukan pertarungan di level kecamatan, bukan di level kabupaten, tapi pertarungan proporsional terbuka ini ada di level TPS. Maka ketika Anda punya 1 orang di TPS, 2 orang di TPS, itu satu langkah yang sangat progresif untuk kemenangan Anda. Jadi makanya saya tadi katakan, hindari rapat-rapat umum, hindari kegiatan-kegiatan. Tapi kalau kegiatan partai tentunya ya itu satu hal yang wajar. Maksud saya adalah dalam konteks pemenangan caleg ini, karena ujung dari permainan semua partai adalah kursi. Nah, untuk mendapatkan kursi itu, Anda harus bisa menguasai TPS-TPS itu. Tidak semuanya memang harus Anda kuasai, tidak semua TPS itu harus hanura semua. Karena semua orang itu pasti punya perwakilan, pasti berbagi suara di satu TPS. Nah, angka yang paling rasional tentunya antara di 20 sampai 30 suara satu orang TPS itu sudah sangat dahsyat dan luar biasa. Bahkan pada beberapa titik errornya itu menjadi sangat kecil, terutama kalau relawan Anda di TPS itu adalah ibu-ibu. Saya sampai melakukan penelitian secara intensif, kenapa relawan saya di TPS yang laki-laki itu jumlah perolehan suaranya hanya di angka 10 sampai 15 dari target 25 suara. Sementara yang ibu-ibu itu justru ada di angka 22 suara average. Saya tidak bias gender di sini, tapi kemudian saya tanya, rupanya memang Mak, ketika kita punya relawan TPS itu laki-laki, karena laki ini sifatnya eksternal, aktivitasnya di eksternal, setelah pengkondisian, setelah pengarahan, ada BIMTEK dan lain-lain, mereka nggak langsung pulang, mereka nongkrong dulu dengan temannya. Ada yang kader dari partai lain, tim sukses lain, akhirnya mereka membandingkan satu dengan yang lainnya. Sementara kalau ibu-ibu, mereka akan datang ke satu tempat, dapat briefing, dapat pengarahan, mereka langsung pulang. Sehingga komitmen mereka jauh lebih tinggi dibanding yang laki-laki. Nah, nanti bagaimana terjemahannya silakan itu menjadi wilayah jenengan semuanya untuk mengeksekusi. Tapi yang saya temui adalah, poin saya adalah, Anda harus punya jejaring sampai ke level TPS. Karena permainan ini adalah permainan di TPS, bukan permainan di level desa, bukan permainan di level kecamatan, apalagi di level kabupaten. Jangan kemudian merasa Anda setelah mengumpulkan 100 orang, oh semuanya akan memilih Anda. Tidak. Lebih baik Anda mengumpulkan orang, itu benar-benar orang Anda. Nah, itu kemudian yang saya sebut dengan tim organik, tumbuh dari bawah. Nah, untuk mengkontrol TPS, maka Anda butuh namanya koordinator desa. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian ada tim non-organik, ya ini gimmick politik. Ini adalah permainan lain untuk menampung aspirasi atau kekuatan politik selain tim organik atau struktur partai. Siapa mereka? Adalah komunitas-komunitas yang ada di sekitar dapil itu. Itu yang harus didekati. Ada kemudian komunitas pencinta permainan seperti bola voli. Kemudian ada yang sepak bola. Bahkan terakhir saya pulang dari dapil ini, saya sudah ada laporan dari tim saya untuk membuat acara permainan domino, karena sekarang 4D itu lagi berkembang di wilayah Jawa Timur, permainan domino itu. Dan itu cukup memberi kesan bahwa Anda terlibat dalam berbagai aktivitas minat bakat di dapil Anda. Proporsinya memang tidak harus energinya harus besar di situ. Misal katakan kalau yang organik ini ada di angka 80%, untuk yang non-organik energi yang harus Anda keluarkan cukup 20%. Jadi frame-nya tetap yang organik ini. Tulang punggung pemenangan itu tetap yang organik, sementara yang komunitas itu cukup di angka ya 10-20%. Asal Anda sudah terlibat untuk
melibatkan diri dalam aktivitas hobi dengan masyarakat. Nah, kemudian ujung dari semua kegiatan ini adalah di tim data. Data adalah kunci ya dari pemenangan yang sering kami lakukan. Kalau tanpa data, rasa-rasanya pertarungan ini seolah-olah Anda menggunakan feeling saja. Kayaknya saya menang. Sering kan seperti itu? Saya sudah mengkondisikan sana, 100 orang datang, 200 orang datang. Wah, itu sudah. Apalagi Bapak setiap datang mereka dapat ini, uang transport. Mau suruh tepuk tangan 10 kali sampai 100 kali pun mau mereka. Apalagi ada makannya. Tapi apakah kemudian itu terkonversi menjadi suara? Bagaimana memastikan itu terkonversi menjadi suara? Inilah tim data, Pak. Bagaimana bentuk data? Anda hanya bisa menggunakan data itu kalau tim data ini kokoh, terlatih, dan punya kemampuan untuk menginventarisir setiap orang yang sudah Anda kunjungi, bahkan ketika Anda memberikan tugas kepada orang tersebut untuk mencari calon pemilih, langsung dimasukkan ke tim data. Sekarang kita lagi ngembangkan aplikasi gitu ya, itu pun masih mengalami kesulitan. Kalau kemarin tuh manual, Pak, sampai ribuan banyak itu fotokopi KTP. Karena apa? Karena caleg itu kalau hanya mengandalkan kemenangan atau efek atau resonansi dari suara atau pemilih orang lain, itu rasa-rasanya agak berat. Yang paling mungkin adalah kemenangan satu kursi itu kita tentukan sendiri sebagai kandidat ini. Itu kita tentukan sendiri. Nah, caranya bagaimana? Hamin 1 bulan kita udah tahu nih mau menang atau mau kalah. Dari mana kita bisa lihat? Dari tadi TPS, kemudian data. Kita bisa lihat itu. Oh, kita dapat sekian di TPS ini. Oh, kita dapat sekian di TPS ini. Dan kita harus benar-benar mengikat calon pemilih kita untuk tidak selingkuh dengan kandidat yang lainnya. Kelain hati. Itu banyak yang terjadi, Pak. Setelah dikondisikan, dikasih uang transport, dikasih makan berkali-kali, datang yang lain. Itu yang saya katakan dengan personal engagement. Kalau sudah dekat, Pak, dengan pemilih, ini kejadian di beberapa dapil yang saya tangani. Mau mereka eksekusi dengan angka 50.000, 100.000, 200.000, ya mereka ambil. Tapi karena sudah dekat dengan tim kita, maka mereka tetap akan memilih kita meskipun kita cuma kasih 20.000 untuk uang transport itu. Dan kejadian. Nah, survei-survei kita itu banyak, Pak, yang tapi tidak saya sertakan di sini karena memang saya mau bicara lebih ke teknis gitu ya. Kita bahkan baru selesai survei ini, kita tanya, efektifnya kapan sih dana itu diberikan ke teman-teman pemilih gitu ya. Itu sudah ada, Pak, skemanya gitu secara nasional. Ada yang Hamin 1 hari, Hamin 2 hari gitu ya. Ada yang setelah pemilu ya. Mungkin nanti sesi yang lain saya akan sampaikan. Oke, next, Pak. Nah, kalau tadi kita bicara mindset dan toolset, kemudian berbicara tentang model struktur kampanyenya, manajemen kampanyenya. Kenapa saya berbicara itu? Karena begini, Pak, ilmu politik ini kan, peristiwa politik ini banyak oleh ilmuwan didekati dengan ilmu politik. Kemudian muncullah pendekatan baru, namanya marketing politik oleh almarhum Profesor Firmansyah. Ada bukunya itu, mungkin Bapak sudah pernah baca. Tetapi belum ada yang mendekati peristiwa politik dari perspektif manajemen. Makanya saya coba melihat ini dari perspektif manajemen. Makanya yang tadi saya katakan itu kan lebih kepada perspektif manajemen, membangun mindset, kemudian toolset, membangun model struktur kampanye yang efektif dan dinamis. Nah, sekarang kita akan beranjak pada tahap yang paling krusial, namanya skenario planning. Apa itu skenario planning dalam pileg ini?
Ya. Pertama, ini dilakukan karena tidak ada kepastian. Siapapun tidak ada yang tahu. Jangankan Bapak yang belum jadi anggota DPR RI sekarang, anggota DPR RI aja masih pusing sekarang, Pak. Karena banyak kan istilah begini, kalau baru jadi anggota DPR RI itu beruntung. Kalau 2 kali baru pintar. Kalau 3 kali baru tingkat dewa. Yang paling sulit itu bukan untuk mendapatkan, tapi mempertahankan kursinya. Jadi perasaan Bapak Ibu semuanya ini, yang sekarang sedang mau bertarung di DPR RI atau di provinsi, itu sama perasaannya dengan mereka-mereka yang sudah duduk di Senayan. Sama-sama, ya galau lah. Tidak ada, karena tidak ada kepastian bahwa mereka itu bisa, ya mungkin hanya 1-2% aja yang bisa memastikan bahwa dirinya itu bisa kembali duduk di DPR RI. Oleh karena itu kemudian kita perlu kemudian mendeteksi, membuat diagnosa, kira-kira skenario kita itu seperti apa dalam pertarungan di dalam satu dapil itu. Nah, skenario planning ini dengan mempersiapkan beberapa skenario dapat memastikan kandidat lebih siap dalam menghadapi beberapa situasi yang tidak menentu. Seperti yang saya katakan tadi, langkah awalnya membuat skenario planning adalah membuat diagnosa, mapping dapil atau apalah istilahnya, tapi saya lebih senang menggunakan kata diagnosa. Anda berangkat untuk berperang, Anda harus tahu serangkaian diagnosa yang harus Anda miliki, Anda pelajari sebelum Anda berperang. Nah, beberapa elemen yang perlu disiapkan adalah faktor-faktor pendorong, yakni kekuatan, ya personal dalam diri Anda. Misalnya, apa sih kekuatan yang benar-benar Anda miliki, ya, dan kelemahan apa yang benar-benar Anda miliki. Saya kasih contoh misalnya, Anda secara finansial sudah cukup memadai. Dari level pengalaman, ketokohan, pengkondisian, Anda masih baru. Kemudian dari elemen jejaring, Anda masih cukup lemah. Misalnya seperti itu. Uang banyak, Pak, tetapi jaringan masih lemah. Apa kemudian yang harus dikerjakan? Atau misalnya uang nggak ada, jaringan banyak, tentu skenarionya pun berbeda. Dan saya terbiasa melihat situasi ini di lapangan. Ada yang duitnya banyak, klien saya, tapi jaringannya lemah, ya kan? Kalau ada yang di Riau nanti, di Riau 1 mungkin nanti ada ya, nanti ya kita kan pasti akan ketemu tuh. Ya, ini duitnya banyak tapi jaringannya lemah, Pak. Itu tentunya akan menjadi satu cara kita bagaimana kita mendiagnosa dan membuat satu skenario kerja yang efektif. Kemudian identifikasi ketidakpastian lainnya, tren dari luar, ya, misalnya dari partai yang lain. Itu seperti apa? Kondisinya, pertarungannya, itu akan juga membuat Anda itu harus melihat. Misalnya begini, dalam satu desa, ini tren, ada caleg Hanura sudah kuat di situ, caleg RI di satu desa, sudah kuat, sudah dikondisikan dari jauh-jauh hari. Tiba-tiba menjelang DPT, ada caleg dari partai lain, meskipun tidak di DPR RI, tapi di level provinsi atau di level kabupaten, ternyata mencalonkan diri. Anda sudah mengkondisikan desa itu atau kecamatan itu. Tiba-tiba ada caleg baru dari partai lain datang untuk mencalonkan diri. Itu pasti akan mempengaruhi. Bisa-bisanya nanti pengalaman seperti saya, Pak, saya mau berhenti jadi tim Bapak. Kenapa ini? Nggak enak saya, Pak, karena kepala sekolah anak saya mencalonkan diri kabupaten. Partainya beda, Pak. Nah, variabel-variabel kompleks seperti itu yang akan dihadapi. Maka pileg dengan model seperti ini butuh kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dan bahkan juga misalnya ketika Anda sudah mengkondisikan tim dengan udah kampanye lah, Pak, masif di satu kabupaten, tiba-tiba di situ tim Anda diambil sama orang lain.
itu kadang-kadang bikin pusing 7 keliling. Banyak sekali hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tapi itu terjadi di lapangan. Oleh karena itu, membuat skenario yang rasional A, B, C, dan D itu sangat dibutuhkan untuk dalam pertarungan dalam proporsional terbuka ini. Jangan hanya dengan satu skenario, oke, skenario utamanya ada, tapi Anda punya exit plan berikutnya. Ya saya nggak tahu ya. Saya pernah bilang begini, Pak. Sudahlah, nggak apa-apa coblos dari partai lain asalkan di kabupaten ya. Gitu. Daripada saya kehilangan ratusan suara, Pak. Tapi DPR RI-nya tetap ke kandidat saya ya. Sudah seperti itu. Itu yang disebut dengan split ticket voting. Saya harus berpikir, daripada saya kehilangan suara, ratusan suara, karena ya bagaimana kepala sekolahnya yang menggratiskan sekolah anaknya, anak tim saya ini, mencalonkan di partai lain. Akhirnya saya ngambil keputusan, ya sudah, untuk yang kabupaten, silakan pilih dia, tapi yang RI tetap ya, dengan kandidat saya, begitu. Akhirnya mau. Setelah tadi satu kecamatan itu datang mau mundur, karena merasa sungkan, nggak enak, akhirnya mau. Tapi kalau dalam konteks struktur partai tentunya itu akan jadi masalah, karena tidak linier gitu ya. Kita mengarahkan pemilih konstituen nggak linier antara yang RI, provinsi, dan kabupaten gitu. Tapi kalau nggak begitu kita kehilangan suara yang banyak gitu loh. Banyak sekali Pak kompleksitas yang harus kita hadapi. Nah, next Pak. Oke, dalam konteks Partai Hanura ya, saya lihat kita teman-teman paling tidak harus punya pikiran ya, bahwa hari ini Partai Hanura sudah mendukung ya, sudah bekerja sama dengan salah satu kandidat calon presiden. Dan di beberapa wilayah tentu itu juga cukup menguntungkan untuk dikapitalisasi menjadi isu pemenangan Anda di dapil masing-masing. Ya, paling tidak kemudian Ganjar Pranowo ini masih menjadi top ranking dalam survei-survei, termasuk di survei PRC terakhir masih di peringkat pertama. Sehingga penting juga buat Anda untuk mengkapitalisasi Ganjar Pranowo dalam konteks pemenangan diri Anda. Nah, bagaimana dengan budget? Ini isu yang paling diminati sebenarnya ya. Saya pernah men-challenge begini, lebih banyak mana orang yang kalah pakai uang atau menang pakai uang begitu. Setelah saya lihat Pak, yang kalah pakai uang itu lebih banyak ya. Daripada yang menang pakai uang. Maksudnya begini, dua-duanya pakai uang, tapi yang kalah itu lebih banyak ya. Ya karena memang kebutuhan kursinya kan tidak banyak. Ya. Oleh karena itu teman-teman, ya bikinlah budget itu serasional mungkin dalam pertarungan ini. Budget yang rasional itu caranya bagaimana? Dengan cara membuat jejaring tim yang kokoh. Tidak ada cara lain. Saya pernah membandingkan antara model seperti ini dengan Anda tidak melakukan upaya pembuatan tim secara kokoh sejak awal dengan model serangan fajar yang sporadis. Bahkan serangan fajar itu nilai errornya itu sampai 60%. Ketimbang Anda membangun jejaring sampai ke level TPS yang tadi saya ceritakan. Oleh karena itu faktor pendorong yang bisa dilakukan. Nah, sekarang saya kemudian ke ketidakpastian trennya. Saya kembali kepada teman-teman di DPD provinsi masing-masing tentang apakah ada kandidat Hanura yang belum siap dalam pertarungan ini, maka itu menjadi tugas organisasi. Ya, tapi ini harus benar-benar menjadi
diskusi kecil di kantor, di organisasi masing-masing, agar betapapun berat proses pileg ini buat teman-teman, itu harus dihadapi. Karena tadi targetnya sudah saya dengar 10 juta suara. Karena memang ada orang tidak punya kesanggupan finansial yang memadai, tapi dia bisa menang. Ya. Dan kita tahu range masing-masing kebutuhan dapil itu dari Aceh sampai Papua kita paham. Ya. Oleh karena itu saya yakin nanti Partai Hanura dengan target 10 juta suara ini sudah akan benar-benar energinya disuntik ya. Disuntik supaya dapat ya paling tidak 40 sampai 50 kursi. Nah, Pak boleh lanjut Pak. Next. Next Pak, saya lanjut, saya potong aja supaya nanti bisa diskusi. Terus, nah, ini yang saya katakan di awal tadi, tentang kenapa kemudian kami membuat struktur pemenangan model seperti ini. Kami melakukan survei 5 kali, survei nasional, temuannya sama, konsisten, bahwa yang menentukan pilihan masyarakat terhadap satu kandidat di dalam pileg itu bukan lagi tokoh masyarakat. Masyarakat itu ya terkonstruksi menjadi suami istri dan saudara dan keluarga. Itu kita 5 kali melakukan survei. Jadi pilihan masyarakat itu secara otonom itu dipilih oleh lingkungan keluarga. Apa yang terjadi rupanya? Penetrasi dari smartphone. Penetrasi masing-masing rumah tangga itu sudah punya smartphone, sehingga mereka sekarang bangun tidur sudah bisa buka detik.com atau lihat YouTube, TikTok, snap video tentang politik, sehingga mereka itu mengalami proses literasi yang memadai untuk menentukan pilihannya masing-masing. Nah, dengan konteks ini, dengan turunnya nilai ketokohan seseorang menjadi independensi di level keluarga masing-masing, itu yang kemudian akhirnya kita membuat skenario nano circle ini. Apa nano circle itu? Nano circle adalah lingkaran kecil dalam keluarga. Jika Anda ingin memenangkan pertarungan, fokus saja di dalam rumah tangga orang-orang di sekitar tim Anda. Kalau Anda membentuk satu orang TPS, koordinator TPS, maka perintahkan mereka untuk mencari suara di lingkaran kecil rumah dari koordinator TPS itu. Tidak perlu berpikir, kalau dulu mungkin kan, Pak saya punya 200 suara, Pak saya punya 100 suara, Pak saya punya 5.000 suara. Saya sudah pernah bahkan memberikan silakan, tolong kasih catatan di form ini, kalau Anda punya 500 suara, ini formnya, kembalikan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu belum kembali Pak, setelah 3 minggu kembali cuma ada 25 suara, 25 orang yang siap memilih kandidat saya. Oh iya, jadi kemarin saya baru ngisi di mana? Partai Nasdem. Mohon maaf, itu masih belum diedit. Siapa? Mohon maaf itu. Nah, next, Pak. Nah, ini mungkin yang bisa bisa dijadikan acuan oleh teman-teman bahwa tim organik yang tadi saya ceritakan tadi itu bisa berpusat di kabupaten. Paling tidak ada koordinator tim organik, ada tim non-organik, tim data, kemudian di level kecamatan itu untuk mempermudah koordinasi di koordinator desa.
di desa Anda bisa menggunakan, kalau satu desa itu ada 10 TPS, bisa menggunakan satu koordinator desa. Kelipatan dari 10 bisa menggunakan 2 koordinator desa. Selanjutnya seperti itu. Karena kita sudah ukur kemampuan satu orang, secara manajemen, satu orang itu hanya mampu untuk mengurusi 10 TPS. Nah, relawan TPS inilah yang kemudian akan menentukan berapa target yang Anda berikan. Saran saya itu ada di angka 20 suara sampai ke 30 suara. Rata-rata sekitar 25 suara. Suara, Pak. Kalau suara 20 suara, itu kalau konversi menjadi rumah tangga, itu hanya sekitar, ya paling 12. 10 sampai 12 rumah. Jadi satu orang relawan TPS itu hanya untuk mengurusi 10 sampai 12 rumah. Karena satu rumah itu bisa di angka 2,5 suara lah kira-kira secara rata-rata. Katakanlah 2 atau 3 suara. Nah, dengan terus melakukan intervensi kepada rumah-rumah itu, paling tidak itulah yang disebut dengan personal engagement, paling tidak itulah yang akan membantu Anda di TPS nanti. Jadi Anda tidak perlu lagi bergerak ke kecamatan lain, ya. Tim relawan itu bergerak ke desa lain, fokus di masing-masing rumah keluarga yang ada. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman semuanya, kalau kita bandingkan, sebenarnya ada satu mapping mind yang menarik ya. Semakin terdesentralisasi, aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemenangan dengan aktor-aktor yang tersentralisasi itu menentukan kemenangan atau kekalahan. Jadi kalau Anda ini misalnya kandidat bernama Pak Ahmad Mukwam misalnya ya. Kemudian dia membentuk jejaring tim kabupaten. Ini masih kenal dengan Pak Ahmad Mukwam. Baru kemudian Pak Mukwam meminta tim kabupaten untuk mencari tim kecamatan. Kemudian tim kecamatan diminta untuk mencari tim desa sampai ke level TPS. Nah, ketika tim kabupaten masih kenal dengan Pak Ahmad Mukwam, itu wajar. Tapi ketika nanti Anda tim kabupaten ini mencari orang di level kecamatan, desa, ternyata masih juga kenal dengan Pak Ahmad Mukwam, itulah yang tidak akan melipat gandakan dukungan di level bawah. Sebisa mungkin, ya, tim kabupaten ini mencari orang yang sudah tidak kenal lagi dengan Pak Ahmad Mukwam. Kemudian tim kecamatan juga mencari orang yang mau membantu dalam pemenangan itu mencari orang yang sudah tidak kenal lagi dengan Pak Ahmad Mukwam. Kenapa? Kalau orang-orang yang tadi layernya ada 4 ini saling kenal dengan Pak Ahmad Mukwam, maka orang-orang ini tidak akan berkoordinasi dengan upline-nya. Dia akan langsung cross ke Pak Ahmad Mukwam. Karena apa? Bagaimanapun kandidat itu tetap menjadi center. Orang yang mau bantu, meskipun level TPS kalau kenal dengan kandidat, dia maunya langsung berkoordinasi dengan kandidat. Nah, itulah yang kemudian memunculkan distrust. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari. Jangan membuat tim pemenangan model yang tersentralisasi. Saran saya harus sudah mulai terdesentralisasi. Mungkin bisa ada, Pak? Nah, ini tips saja ya. Carilah orang yang punya ketokohan di level kecamatan masing-masing, kemudian dia punya kemampuan untuk melakukan personal branding kandidat di wilayahnya. Kemudian kalau koordinator desa, kami sertakan ya lebih ya muda lah ya, di umur 18 sampai 40 tahun, dia energik, bisa mengkonsolidir beberapa TPS, kemudian mobilitasnya tinggi, ya, mampu merekrut dan mengkonsolidir. Jadi yang merekrut orang di TPS itu adalah koordinator desa. Yang merekrut koordinator desa itu adalah para koordinator kecamatan. Apapun namanya nanti di wilayah provinsi masing-masing ya, mau jorong kek atau mau kampung misalnya seperti itu. Tapi ini konstruk umumnya. Nah, relawan TPS kalau kami itu jadi gini Pak, ini tekniknya ya.
Kami selalu mengatakan di pertemuan pertama untuk mendatangi 25 KK, padahal targetnya itu adalah 25 suara. Ya, karena pasti akan ada kenapa hambatan dalam mengkondisikan. Tapi kalau dari awal kita sampaikan mereka akan mencari 25 suara, mereka hanya akan bekerjanya di ruang yang sempit. Di awal kita akan memberikan kesempatan untuk mereka bekerja di ruangan yang lebih besar dengan mengatakan bahwa 25 KK. Nah, fokus pada 25 KK yang terdata untuk diberikan treatment dan ajakan pada hari H pemilu. Apa treatmentnya, Pak? Murah aja, Pak. Kalau kami biasanya dari data survei menunjukkan yang paling gampang treatmentnya itu adalah beras dan minyak. Beras dan minyak. Beras itu 1 kilo. Bapak bisa hitung berapa, kemudian minyak itu kalau bisa kita cari tempat yang bisa produksi bisa di angka 9.000 saja. Treatment pertama misalnya beras, treatment kedua adalah minyak. Kalau ada kerudung silakan kasih kerudung, kalau ada kalender kasih ada kalender. Tapi jangan pernah diserahkan secara bersama-sama, Pak. Diserahkannya secara bertahap setelah ada kalender. Kerudung mungkin cuma 5.000. Ya. Beras, banyakkan caleg itu menyertakannya secara bersama-sama. Sehingga apa? Tertutup ruang komunikasi. Tapi kalau bertahap, Anda punya 2 atau 3 saja, 2 saja, Anda punya 2 kesempatan untuk bertemu dengan konstituen, baik itu tim Anda atau diri Anda, untuk memberikan beras. Harganya nggak seberapa, tapi itulah ruang kesempatan berkomunikasi membangun engagement dengan para konstituen. Nah, dengan proses canvassing yang seperti itu, atau door-to-door campaign yang seperti itu, itulah yang membuat orang itu merasa dihargai dan akan datang ke TPS untuk memilih Anda. Nah, tingkat error itu akan jauh lebih rendah ketika ada uang operasional khusus di hari H. Tidak harus sama dengan yang lain. Kalau yang lain misalnya angkanya besar, Anda mungkin ya 20-30% saja. Tapi karena sudah terbangun ikatan emosional, itulah yang memberangkatkan mereka ke TPS masing-masing. Nah, itu tips saja. Next, mungkin. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada diskusi dan saya senang untuk kembali memberikan jawaban. Silakan, terima kasih. Terima kasih, Mas Rio. Yang menarik dari penjelasan Mas Rio adalah manajemen kampanye. Saya kira kita sudah paham betul, khususnya teman-teman yang sudah pernah jadi caleg, bagaimana susahnya menyusun manajemen kampanye termasuk memilih tim sukses. Saya kira penjelasan beliau tadi, kita bisa memilah dan memilih di daerah-daerah mana saja bisa kita bentuk tim relawan. Terus ada yang menarik Mas Rio mengenai nano circle itu. Iya. Jadi dari tim kabupaten, tim Korcam sampai tim Kordes berubah menjadi putaran sehingga berkonglomerasi menjadi relawan yang menghasilkan banyak pemilih. Itu yang harus sebenarnya yang bisa kita minta penjelasan lebih lanjut. Terus sebelumnya Mas Rio saya kasih data, saya punya data pemilu 2014 itu rata-rata caleg Hanura yang mendapatkan 1 kursi di dapil itu perolehan suaranya lebih dari 30%. Suara partai ini tadi terkait dengan bahwa suara Hanura, suara caleg jangan mengandalkan suara partai. Jadi suara perorangan itu 30%. Suara partai hanya 15%. Itu 2014. Itu 1 kursi di dapil. Jadi memang setengahnya. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya? Sebutkan namanya, Pak. Dari mana? Ya, silakan dulu. Ini yang tengah. Oh iya, mic tolong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara. Kaltara. Nama saya Syarifuddin Janing, rencana calon DPR RI Provinsi Kalimantan Utara dari Kaltara. Terima kasih atas paparan beliau. Fenomena yang terjadi hampir sama, hanya kultur yang berbeda, selera yang berbeda. Ada hal-hal yang memang kita terpikirkan tapi eksekusinya terkadang keluar dari jalur. Yang pertama adalah karena tidak linearnya. Permasalahannya tidak linearnya, ada dua hal yang perlu mungkin digarisbawahi dalam hal ini. Yang pertama adalah konsisten terhadap caleg sendiri, kedua SDM-nya, sama-sama menyelamatkan diri. Tapi poin di situ adalah bagaimana tentang kepartaian kita untuk mengimpeachment terhadap membelelo partai sendiri itu. Yang Bapak katakan tadi bahwa kalau si A dipilih, si B tidak pilih, yang mana harus dipilih? Karena ada satu kandidat. Yang kedua adalah apa kira-kira strategi ke depan untuk menghadapi fenomena yang ada pada saat ini, sehingga kita nanti ke depannya lebih solid dan lebih sukses. Yang kedua adalah, Yang ketiga, Pak. yang ketiga adalah ada mungkin semacam 5 tas tadi. Yang pertama prioritas, loyalitas, integritas dan kapasitas, dan isi tas. Yang isi tas itu tadi kan ada yang Bapak katakan tadi, tapi ada juga penjelmaan daripada Wanipiro. Barangkali itu kira-kira bagaimana solusi untuk menjabarkan itu sehingga isi tasnya bukan Wanipiro Pak, tapi yang keempat tadi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Syarif. Silakan Mas. Yang gondrong. Wanipiro. NPWP. NPWP Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Ketua Bapilu Partai Hanura Provinsi Banten. Nama saya Jojo Pandawa. Tadi saya sedikit mengulas ya Pak, izin. Saya sebenarnya pemerhati dari awal pun. Karena tadi ada beberapa item yang Bapak sampaikan bahwa ada kata tidak seberapa dan tidak seberapa. Seperti tadi pas kunjungan Bapak bilang ada kerudung, kemudian minyak, ada beras. Setelah saya kalkulasikan malah itu lebih jauh besar. Karena gini, kadang-kadang ketika kita posisi turun ke lapangan memberikan hal seperti itu, ingat Pak bahwa kadang-kadang memberikan sejuta kebaikan terkadang kalah dengan posisi satu malam. Bagaimana supaya agar paradigma orang tersebut tidak sampai rubah hatinya ke lain hati, sedangkan peluru yang kita siapkan habis di tengah jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armawan, Ketua Bapilu Sumatera Selatan. Dari uraian dari awal sama dengan teman yang dari Banten, hampir kedipan mata pun Pak tidak berkedip memperhatikan uraian Bapak. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, bagaimana cara kita mengikat calon itu Pak. Sementara kita mencarinya kan cukup lama, memerlukan waktu, kemudian sudah dapat. Tadi kan ada gangguan misalnya tiba-tiba di suatu daerah ada caleg baru yang tiba-tiba guru, mantan guru atau segala macam. Ini kan akan mengganggu cinta orang kepada kita tadi Pak. Nah pertanyaannya bagaimana mempertahankan cinta itu? Barangkali untuk membuat orang cinta itu gampang, tetapi sejauh mana orang itu bisa mempertaruhkan cintanya kepada kita. Saya kira terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 3 dulu Mas Rio ya. Baik, yang pertama atau yang kedua tadi sama Pak ya pertanyaannya ya. Bagaimana pertama kalkulasi tadi ya. Kalau dihitung-hitung, begini maksud saya tadi ya.
ketika Anda membangun konstituen yang baru, mindsetnya dulu bahwa kita harus yakin bahwa setiap orang itu tidak punya kemampuan yang sangat besar untuk menentukan dalam satu TPS misalnya 50% suara itu memilih kita, begitu ya. Makanya kemudian muncul nano circle tadi. Satu orang setelah kami analisa itu punya kemampuan hanya bisa mendorong atau memobilisir itu maksimal di 30 suara. Makanya tadi kita bilang average-nya itu 25 suara. Nah, 25 suara inilah yang kemudian sebelum mereka ke TPS itu harus mengalami proses intervensi. Ya, proses intervensi ini seperti apa? Pertama tentunya kita training dulu relawan-relawan TPS ini. Bagaimana cara mendekati calon konstituen, target konstituen. Kemudian setelah di training, mereka paham apa yang harus dikerjakan, apa yang harus disampaikan. Mereka diminta selama sekian bulan, katakanlah sekarang menjelang bulan Juli, pemilu tahun 2024 bulan Februari, ada sekitar 7 bulan, maka selama paling tidak 5 bulan, atau ya itu 5 bulan atau 3 bulan atau 5 bulan, relawan kita yang di level TPS, yang sudah berniat untuk mengkondisikan suara-suara yang sudah ada, itu diminta untuk terus mendatangi. Nah, cara untuk mendatangi itulah kadang-kadang kita perlu membawa sesuatu. Carilah barang-barang yang makanya saya katakan tadi, 2 treatment, pola treatment saja sudah cukup. Misalnya, yang paling dibutuhkan dalam survei itu selalu sembako. Ya. Misalnya kedatangan pertama kita membawa minyak. Karena memang itu yang saya katakan, dimensi dari pileg ini tidak berbicara isu, Pak. Ya, ini bicara soal kedekatan. Nah, dengan tim kita yang mendatangkan membawa minyak 1 liter misalnya ya. Kemudian datang ke 2 kali sembari mengajari, Pak, tetap sama kita ya. Pak, jangan pindah ke lain hati ya. Ini dari Pak kandidatnya siapa, sebutkan, ada beras. Nah, coba kalkulasi. Saya masih meyakini, Mas, ya, angka itu jauh lebih murah. Karena apa? Setelah kita memberikan treatment, ada personal engagement antara tim relawan dengan dengan orang-orang yang mau kita jadikan konstituen. Itu biasanya kita tidak akan memberikan operasional hari H itu jauh lebih besar dibanding orang-orang yang tiba-tiba baru datang. Karena apa? Karena sudah terikat rasa malunya dengan kita. Ya memang pelatihan relawan itu menjadi krusial agar relawan itu juga berani memberikan satu warning kepada calon konstituen bahwa Anda sudah bersama kita sejak beberapa bulan yang lalu. Tolong teguh pegang komitmen dan lain-lain. Hal seperti itu yang harus. Atau gimmick-gimmick lainnya juga ada. Kalau Anda punya pohon bibit, bilang aja bahwa ini bibit komitmen dari kandidat kami. Atau ada punya gambar, Pak, gambar cukup ya kertas folio, taruh di mana, di rumahnya. Kemudian kalau Anda punya bendera kecil-kecil, taruh di rumahnya, begitu ya. Serangkaian kegiatan yang seperti itu, itulah yang membuat engagement terbangun antara konstituen dengan kandidat ya, paling tidak dengan tim kandidat di level TPS. Bahwa kemudian ada eksternal faktor yang bisa membuat orang itu berpindah ke lain hati, ya saya tidak bisa pungkiri, tetapi kenyataannya dalam beberapa kerja-kerja politik yang kita kerjakan, itu tidak signifikan, Pak. Tidak signifikan, karena apa? Sudah terbangun engagement itu antara pemilih konstituen itu dengan kami. Gitu. Bahkan kami itu dalam hari H itu bisa melihat atau mengkontrol, Bapak milih siapa dan pilih siapa, itu bisa kita kontrol. Karena sudah kenal, Pak. Dan kenal dengan tim kita di level TPS, jumlahnya cuma 25 orang saja. Dan itu sangat kecil. Gitu ya. Sangat kecil dalam pengertian bahwa orang ini bisa mampu mengkonsolidir 25 orang itu. 25 orang itu cuma terkonversi menjadi 12 rumah. 12 rumah itu sangat mudah untuk dikondisikan setiap saat. Nah, bagaimana membangun kecintaan? Ya itu tadi,
memang harus terus rajin mendatangi. Jadi istilah kata, orang-orang kita di TPS itu tugasnya hanya membina 12 rumah saja. Ya kalau ada ruang fiskal yang lebih, ya silakan ditambah. Begitu. Tapi saya sudah ukur kemampuan mereka itu hanya bisa memobilisir maksimal 30 suara. Nah, itu yang yang bisa membuat mereka itu stay sama kita, bertahan cukup lama. Bahwa nanti akan ada serangan, ada intercept dari lawan partai lain, mereka biasanya kan jujur sama kita karena sudah terbangun kedekatan. Di masing-masing wilayah, di masing-masing dapil itu punya gimmick politik yang berbeda-beda. Ya kan, kalau saya di wilayah Jawa misalnya, saya selalu mengatakan sudah ayo makan sego jambel, bikin nggak usah mewah, makan tempe, makan telur dadar, itu yang membangun kedekatan di antara kita. Mungkin di wilayah lain ada cara tersendiri untuk membangun kedekatan. Nah, poin saya adalah kalau Anda ingin menang, Anda ingin mendapatkan suara sesuai dengan target, bangun kedekatan, tidak ada cara lain. Kecuali Anda mau jadi orang yang seperti cara yang saya katakan tadi, tiba-tiba sporadis membeli suara di lapangan, ya itu saya tidak menyarankan itu karena menurut saya dimensi politik itu menjadi berkurang karena tidak ada keterlibatan kita dengan konstituen. Itu yang poin dari saya. Nah, dari Kaltara tadi apa Pak, izin Pak? Kaltara ekivalensi suara dari DPR ini ke bawah, jadi nggak linear. Oh ya, split ticket voting Pak ya. Kalau DPR RI tentunya kan karena memang ada threshold Pak ya. Ya sekarang sudah di angka 4% gitu ya. Nah sementara kalau di bawah, di provinsi dan di kabupaten itu tidak ada threshold. Sehingga menurut saya kesulitan dalam konteks pemilu tahun 2024 ini tentunya yang ada di DPR RI ketimbang yang di provinsi dan di kabupaten. Nah soal linearitas ya antara pemilih yang di RI kemudian di provinsi dan di kabupaten, saya kira itu bukan hanya persoalan di partai ini saja Pak, ya di partai yang lain juga. Karena apa? Karena karakter proporsional terbuka ini itu bukan party oriented, Pak. Karena personal oriented. Sehingga kadang-kadang orang itu datang memilih bukan karena lihat partai hanuranya, bukan karena lihat partai PDIP-nya, tapi karena kedekatan dengan kandidatnya. Nah, itu yang terjadi. Menurut saya, seberapapun kita melakukan konsolidasi, tetap untuk menghindari yang seperti itu, rasa-rasanya hal yang seperti itu masih akan terjadi. Pilihannya adalah kita mau mengkompromikan itu satu kenyataan politik atau kita akan melawan itu. Kalau saya posisi sebagai konsultan politik untuk anggota DPR RI misalnya, saya lebih ingin mengkompromikan itu Pak, daripada saya harus kehilangan potensi suara yang signifikan. Karena bagi grassroots pemilu level kabupaten itu jauh lebih melibatkan dirinya ketimbang untuk DPR RI. Itu nature-nya seperti itu. Interaksinya jauh lebih masif untuk kabupaten karena di situ ada tetangga, saudara, ya kan ketimbang DPR RI yang rata-rata banyakan dari Jakarta, Pak. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Satu lagi Mas, strategi untuk menang katanya. Kalau saya strategi untuk menang nggak ada lain selain yang saya sampaikan itu. Bangun personal engagement dengan cara apa? Tidak mungkin Anda mendatangi semua TPS. Maka bentuk tim-tim itu. Nah caranya didiagnosa dulu. Kalau saya lebih lihat berapa persen pemilih Hanura. Itu kalau nggak mau dengan survei, tentu Anda bisa melihat data di KPU tahun 2019. Berapa persen pemilih Hanura di satu wilayah, kemudian berapa persen nilai ketokohan Anda di satu wilayah. Lalu dibikin metrik, dikombinasikan, lalu diputuskan, oh kami akan bermain di wilayah kecamatan ini saja. Misalnya dari 50 kecamatan di 2 kabupaten, 1 dapil, Anda hanya akan bermain di 20 kecamatan saja. Karena itu yang
memungkinkan, karena di situ ada pemilih Hanura, di situ ketokohan saya memadai, sehingga saya memutuskan untuk menentukan di 20. Tetapi kalau kemudian Anda tiba-tiba menentukan medan permainan tanpa sebuah diagnosa, itu yang saya bilang itu menjadi sangat sporadis, dan biasanya itu akan merepotkan permainan Anda di lapangan. Tidak harus kemudian semua wilayah kabupaten, kecamatan itu Anda sasar menjadi wilayah kerja politik Anda. Ya, oleh karena itu harus punya benchmark. Paling tidak 2 hal. Party ID, kemudian nilai ketokohan. Ya, personal ID Anda di wilayah kecamatan itu. Baru kemudian dijadikan satu, Anda memutuskan untuk bergerak di situ, bangun struktur tim mulai dari level kecamatan, desa, hingga ke level TPS. Itu yang mungkin yang bisa dilakukan. Setelah terbangun, baru kemudian pasang gambar, Pak. Bukan kemudian, kalau saya ya, bukan pasang gambar dulu, baru bikin tim. Kalau saya tidak. Bikin tim dulu, baru pasang gambar. Kenapa? Karena gambar itu hanya mengkonfirmasi bahwa Anda itu serius mencalonkan diri atau tidak. Bukan untuk tiba-tiba orang melihat, oh ini cakep saya milih ini. Oh ini namanya bagus saya pilih ini. Nggak ada ceritanya orang memilih datang ke TPS itu karena melihat gambar Anda di jalanan. Silakan membuat tim, organisasi tim sampai ke level TPS, lalu kemudian Anda pasang gambar kemudian. Itulah kebanggaan tim Anda. Oh ternyata beneran serius. Oh ternyata memang terkonfirmasi bahwa kandidat yang saya dukung ini benar-benar ingin bertarung dalam pemilu tahun 2024. Ada juga logika yang yang dipakai oleh beberapa teman, sebelum pasang gambar semuanya lebih dulu pasang gambar. Ya kan? Distribusi gambar baliho itu dilakukan jauh-jauh hari. Memori masyarakat kita itu pendek, Pak. Sehingga apa? Ya tidak ada hasil. Kalau orang Jawa bilang nggak netes suara itu, Pak. Maka rekomendasi saya, silakan membuat struktur tim sampai ke level paling bawah, TPS, baru setelah itu produksi gambar. Di mana gambar itu disebar? Di wilayah kerja Anda. Kalau tadi ada 50 desa, Anda hanya 50 desa, Anda hanya bermain di 20 desa. Nah, gambar itu didistribusikan atau diletakkan di wilayah di mana tim Anda itu ada. Jangan kemudian Anda meletakkan gambar itu di wilayah kosong. Anda berkampanye untuk sesuatu yang tidak ada di situ. Nah, itu teknik-teknik yang bisa Anda pertimbangkan. Tentunya masih banyak cara yang lainnya yang mungkin belum saya ungkapkan di sini, karena lokalitas itu juga menentukan cara Anda untuk bertarung di berbagai konteks pemilu. Ya, makasih Mas Rio. Siap. Ada lagi? Ya. Ini dulu nih, sebelah sini yang kosong, silakan. Dari NTB. Nanti Tuan bantu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Yahyu, Korwil Bapilu di Pulau Sumbawa dan calon DPRD Provinsi di Dapil 6 Pulau Sumbawa, terdiri dari Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima. Terima kasih Abang sudah sangat luar biasa memberikan paparan kepada kami secara teknis. Ya, walaupun Abang pun mengakui tadi bahwa ini bagian daripada strategi dalam kacamata Abang untuk memenangkan sebuah kompetisi. Ada strategi-strategi lain yang masih apakah tersembunyi atau bagaimana, itulah yang mungkin kita akan gali. Pak Ketua yang terhormat dan saudara-saudaraku, saya mengibaratkan, mohon maaf mungkin prolog, saya adalah salah satu kader Bapak
Usman Sabta pada saat beliau menjadi memimpin Partai Persatuan Daerah dan alhamdulillah pernah menjadi DPRD di Kabupaten Dompu pada saat itu. Sekarang berlabuh di Hanura beberapa waktu yang lalu. Saya mengibaratkan bahwa partai ini ibaratkan sebuah kendaraan. Mesin politiknya itu adalah di eksekutif partai, dalam hal ini DPP, DPD dan DPC, yang akan menggerakkan sebuah kehidupan partai politik di setiap tingkatan. Dan tentu nanti akan bergerak secara linier. Kemudian di atas kendaraan ini ada nahoda. Di antara nahoda itu adalah calon hari ini adalah calon DPR RI, DPRD provinsi dan DPR kabupaten kota. Pertanyaannya adalah bagaimana menghidupkan mesin untuk menggerakkan mesin itu sendiri, kemudian nahoda atau para calon-calon di setiap tingkatan itu bisa linier dalam sebuah kepentingan kemenangan dan pemenangan. Karena itu sangat ditentukan juga oleh komunikasi yang linier secara struktural dari DPP ke DPP ke DPD, kemudian ke DPC dan seterusnya. Kemudian komunikasi yang linier antara calon DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten pada dapil masing-masing yang sudah sudah diatur oleh KPU itu sendiri. Nah, karena itu, Mas Ilham, adakah satu lagi ya? Iya, Satu lagi. baik. Adakah komitmen atau seberapa besar komitmen, walaupun tadi mohon maaf sudah disampaikan 10 juta untuk target suara, tapi bagaimana menerjemahkan kepada seluruh calon di setiap tingkatan itu untuk memastikan 10 juta sehingga Partai Hanura bisa pasti untuk mendapatkan electoral threshold, kemudian kami di tingkat provinsi dan kabupaten itu bisa menang atau bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Karena itu political will, ikhtiar, daya dukung dan manajemen sebagaimana yang disampaikan oleh Abang tadi itu menjadi harapan kita semua. Saya pikir titik tekannya adalah bagaimana komitmen di setiap tingkatan terutama DPP. Dan satu hal yang penting, kami di daerah butuh kehadiran figur-figur DPP untuk roadshow di tingkat daerah. Ya syukur kalau bisa ketua umum bisa hadir di daerah, di daerah-daerah, karena itu akan memberikan efek yang luar biasa terhadap kompetisi yang sangat luar biasa di 2024. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ilham, sebelah sana. Tadi Mas Ada Sekretaris Jawa Barat dulu. Silakan. NTT pimpinan. Ya, ntar. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Jeffrey, Sekretaris Jawa Barat. Pertanyaan yang pertama, Mas. Tadi di awal pembukaan, Mas menyampaikan bahwa personal vote itu adalah lebih penting dibanding party vote. Kira-kira itu. Tapi faktanya Pak, saya lihat data tahun 2019 di Dapil 8, Jawa Barat, Partai Merah mendapatkan suara di dapil itu 366.000. Nah 130.000-nya itu nyoblos lambang partai Pak. Nah ini
saya ingin dapat pandangan seberapa penting sebetulnya kita membranding partai dan pengaruhnya terhadap pileg. Terus yang kedua, mohon maaf apabila pertanyaan ini agak aneh, Mas. Apa yang keduanya? Apakah memang betul penyelenggara pemilu itu mampu mempengaruhi hasil pemilu? Nah, kira-kira itu. Terima kasih, Mas. Izin, Jawa Timur. Jawa Timur, Pak. Boleh? NTT, Silakan Mas Teng, saya pegang mic. Ntar ya, satu sesi terakhir. Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Yunianto Wahyudi dari DPD Partai Hanura Jawa Timur. Mas Reo yang terhormat, saya hanya melihat tadi meskipun di tengah-tengah saya baru masuk, lebih pada personal brandingnya adalah para caleg. Belum disisir bagaimana kemudian partai ini diuruskan. Yang tadi sempat disampaikan Mas Cepi bahwa partai ID-nya ini kan bagaimana caranya. Kami punya namanya Pak Dr. Haji Usman Sabta, kami sekarang punya yang namanya Ahmad Mukawam. Apakah dari nama-nama yang lainnya itu bisa dikapitalisasi untuk kemudian menjadi personal brandingnya partai gitu. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang kancah pemilihan di tingkat kabupaten, DPRD, provinsi dan RI itu tentu tugas Bapilu, karena hari ini yang hadir adalah Bapilu dengan Ketua DPD, bagaimana menginjeksi untuk kemudian partai ID-nya ini lebih tinggi daripada caleg. Ya. Tapi saya terima kasih kalau trik-trik tadi kaitannya dengan personal caleg, bagaimana menempatkan diri di wilayah-wilayah politik di tingkat bawah, di tingkat menengah maupun di atas. Tapi saya pengen bagaimana kemudian ada kupasan sekilas misalnya, atau sekelumit yang nanti mungkin bisa dijadikan desain teman-teman para ketua-ketua Bapilu beserta jajarannya itu untuk partai ID-nya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rio. Baik. Satu sesi terakhir 3 orang ya. Baik, terima kasih Pak Moderator dan teman-teman semua yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Tadi soal bagaimana daya dorong ya untuk mesin partai. Jadi saya mau cerita dulu nih Mas yang dari NTB ya, Mbojo. Nah, dan teman yang dari Jabar dan Mas Teng ya. Saya kira pertemuan ini adalah forum untuk para caleg begitu. Makanya saya membuat satu skenario planning yang orientasinya kepada caleg ya. Saya sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa partai ID atau dorongan menggunakan kerja-kerja politik kepartaian itu tidak signifikan. Saya hanya memotret kenyataan bahwa saya contohkan misalnya partai ID dari PDIP Perjuangan itu dalam survei-survei kami di angka tahun 2014 itu 2019 sebelum tahun 2019 angkanya cuma di angka 14 sampai ke 18% begitu ya. Tapi kenyataannya kan naik menjadi 23 kalau nggak salah ya, 23,9% begitu. Ada daya dorong di situ siapa? Ya ini adalah calon presidennya ya. Kemudian saya contohkan yang sekarang saja ya. Ada satu partai yang punya daya dorong juga karena kotel efek dari dari calon presidennya. Bayangkan Gerindra itu ya partai Gerindra itu kalau mau dikatakan di berbagai media saya sampaikan mau menang atau tidak menang kandidat ini dia pasti akan nyapres. Kenapa? Karena disitulah terkumpul semua resources suara yang ada untuk partai Gerindra itu adalah figur oriented. 80% pemilih Gerindra, andaikan tidak nyapres, maka akan mengalami decline, ini suara. Nah, oleh karena itu, bohong kalau dikatakan bahwa punya capres itu adalah tidak signifikan, cocktail efeknya. Nah, Hanura sudah memutuskan untuk mendukung bekerjasama dengan calon presiden Ganjar Pranowo yang hasil surveinya dalam PRC juga menunjukkan bahwa masih nomor 1 ya. Dan silakan itu juga dikapitalisasi. Tadi saya sampaikan itu di beberapa wilayah itu sangat menguntungkan untuk dikapitalisasi. Punya calon presiden ya,
Saya tidak tahu nanti kerja-kerja struktural ke partai ini seperti apa. Apakah mendatangkan Ganjar itu kepada wilayah-wilayah basis Hanura untuk menebalkan potensi partai ID-nya. Nah, tetapi kalau mau mengupas, ya, saya secara simultan saja menjawabnya. Kalau mengupas bagaimana membangun partai ID, itu pasti butuh waktu yang cukup lama. Hanura pernah pada posisi di parlemen. Kalau itu dihidupkan kembali, wilayah-wilayah tahun 2009, 2014 itu kemudian dihidupkan lagi tanpa perlu misalnya menyisir wilayah yang baru, Pak. Ya kan, pasti butuh energi lagi karena tinggal di recalling saja memori bahwa Hanura itu pernah besar di wilayah ini, tinggal dipetakan di mana saja, lalu kemudian dibikin serangkaian kegiatan yang atraktif. Saya yakin orang mau kembali untuk paling tidak dia akan wait and see. Seserius apa nanti partai ini. Karena apa? Modalnya sudah ada, kedekatannya sudah ada, tinggal di recall saja bahwa mereka itu bagian dari partai ini. Nah, saya kira itu strategi yang paling mungkin adalah selain mendatangkan tokoh-tokoh, misalnya calon presidennya Ganjar Pranowo, kemudian ketua umumnya, ketua Bapilunya, Mas Ahmad Mukoam, dan tokoh-tokoh yang lainnya, saya kira peta bahwa Hanura tidak perlu lagi pergi ke wilayah-wilayah yang belum pernah dijangkau, ya, wilayah-wilayah yang belum pernah ada suara Hanura, tetapi wilayah yang dulu pernah besar bersama Hanura, itulah menjadi titik paling strategis untuk mengkonsolidir, menambah, mengembalikan mereka lah istilahnya ya, mengembalikan mereka kembali ke Partai Hanura. Tentu ada serangkaian kegiatan yang sangat atraktif. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari Dompu dan Cak Masteng tadi. Nah, bagaimana dengan party vote ya? Tadi disampaikan bahwa wilayah basis ya. Begini, party ID itu hanya ada di angka 11 secara total ya, dari keseluruhan partai yang merasa dekat terafiliasi dengan partai itu kalau tidak salah di angka 11 sampai ke 14% saja, Pak. Ya, sangat rendah. Ya, ini akibat karena apa? Model kampanye sejak tahun 2009 pasca terbukanya proporsional ini itu menjadi kampanye para tokoh, para figur, bukan kampanye partai politik, bukan parade kampanye partai politik. Kalau dulu itu kan kampanye partai politik, sehingga tergambar di dalam benak masyarakat, calon pemilih, konstituen, bahwa dia itu dekat dengan atau cocok atau seirama dengan partai politik A, partai politik B, partai politik C, misalnya seperti itu. Tetapi tidak, kemudian ini berubah secara dramatis bahwa pertarungannya menjadi pertarungan antar figur. Bahkan lebih banyak pertarungan antar figur di dalam satu partai. Nah, itu yang kemudian kalau tidak ada daya dorong yang signifikan, tidak ada pull faktor yang signifikan, seperti calon presiden misalnya, itu yang kemudian membuat situasi partai ID ini terus mengalami deparpolisasi. Ya, saya kira itu kajian yang sangat menarik gitu ya. Cuman menurut saya mengharap dari partai ID saja tentu itu sangat tidak cukup. Oleh karena itu dorongan saya adalah bagaimana meningkatkan model-model cerdas berkampanye kepada calon anggota legislatif dari Partai Hanura. Saya kira itu, ya, Mas. Makasih, Mas Rio. Dari NTT tadi, silakan. Ini semakin malam semakin terakhir ya. seru. Kalau bisa terakhir ini Mas Rio udah overtime sebenarnya. Nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Dari Riau, Pak. Tes. Terima kasih. Saya kira apa yang saya mau tanyakan pertama sudah ditanyakan oleh Ketua DPD Jawa Timur. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa saya kira kalau Partai Hanura mau menang, saya kira DPP perlu membangun komunikasi yang intens dengan Mas. Karena apa yang sudah disampaikan oleh Mas tadi itu sebenarnya cara yang paling sederhana untuk menang. Hanya kalau satu orang Mas bilang
bisa mempengaruhi 25 orang, saya ragu Mas. Sehingga akan ada titik temunya tergantung dari Bapilu DPP bagaimana berkomunikasi dengan Mas. Karena beberapa cara yang kita sudah pernah lalui ikuti dengar, saya kira apa yang digambarkan oleh Mas tadi itu yang sedikit lebih berpeluang untuk membantu kita menang. Karena kalau kita membina saksi, hari H orang bisa curi saksi kita. Tetapi kalau membentuk dari Korkap, Korcap, Kordes sampai Kor TPS, top Mas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dari NTT, kasih. Terakhir dari Riau. Baik, terima kasih pimpinan Pak Moderator. Kami hanya usul untuk besok, izinkan kami dari daerah-daerah, Bapilu-Bapilu yang sudah hadir ini juga memberi paparan-paparan sesuai dengan undangan dari Bapilu tentang pemetaan, positioning, program dan strategi yang ada di daerah masing-masing. Siapa tahu kami bisa berkontribusi dalam memberi inovasi, membuka cara berpikir teman-teman yang lain. Siapa tahu juga dari daerah-daerah lain bisa kami adopsi untuk di daerah kami. Kalau dari apa yang dipaparkan oleh bapak-bapak pemateri tadi, kami berpendapat itu masih dalam pandangan yang sangat normatif. Akan lebih baik kalau kita bahas dalam kamar kita sendiri strategi yang paling jitu dan paling mumpuni untuk kita terapkan di 2024 ini. Dari apa yang dipaparkan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan dan debatkan, Pak. Karena kami tidak mutlak juga setuju dengan apa yang Bapak paparkan. Saya rasa itu, terima kasih, Pak. Ya, hanya saran aja kan? Untuk Silakan. besok, Pak. Ya, itu sesinya untuk besok. Ya, jadi Mas Rio, memang teman-teman DPD ini terus Bapilu diminta untuk memberikan laporan bagaimana positioning, pemetaan, program pemenangan di daerah masing-masing. Nanti di counter data oleh dua tim mitra strategis kita termasuk Cak Askur, ada Vimia Prianto, itu nanti dibagi beberapa ruang lah berdasarkan data yang kita peroleh dari mereka. Jadi itu lain sesi. Saya kira itu bukan ranah Mas Rio yang jawab. Silakan Mas yang jawab di NTT ya. Baik, saya kira juga tidak butuh jawaban juga ya. Pada prinsipnya begini bahwa ya setiap kondisi di dapil itu punya punya kompleksitas yang berbeda-beda. Tidak. Hal yang saya sampaikan ini tentunya adalah rangkuman dari keseluruhan. Tapi paling tidak standpoint saya adalah kerja-kerja politik dalam konteks pemilu proporsional terbuka itu sangat dimungkinkan ketika kandidat itu membangun level manajemen kampanye tidak hanya sebatas di level kabupaten, tapi sampai ke level TPS. Karena pertarungan yang sesungguhnya itu adalah pertarungan di TPS. Nah, untuk memenangkan pertarungan tentu Anda butuh banyak TPS. Karena butuh banyak TPS, Anda butuh banyak sumber daya manusia yang terlibat di situ. Nah, karena Anda menggunakan banyak sumber daya manusia, maka dimungkinkan untuk melakukan proses pengembangan, pelatihan, training, dan lain-lain terhadap orang-orang yang mau membantu Anda di lapangan. Bahwa kemudian partai ini bekerja, Anda bisa bayangkan, ketika ada instruksi misalnya, saya nggak tahu nanti, saya bukan pada posisi yang bisa membuat kebijakan, misalnya ada gerakan coblos partai dan caleg itu juga bekerja, ada dua multi track yang dilakukan, ada gerakan untuk mencoblos partai, ditambah gerakan para caleg dibawa untuk mencoblos dirinya masing-masing. Itu akan melompat jauh lebih serius, lebih strategis Partai Hanura di tahun 2024. Saya berdoa supaya Partai Hanura bisa kembali ke parlemen. Terima kasih, Pak Moderator. Makasih Mas Rio. Jadi saya mewakili Bapilu sebenarnya minta maaf Mas Rio karena kemarin itu ada
isu ditunda. Jadi Mas Rio sebenarnya udah sampai di Jember, diminta lagi sama Pak Bukom untuk balik. Di Situbondo, kampung saya. Situbondo. Iya. Aduh, kita semua merasa berdosa nih. Tidaklah. Makasih Mas Rio. Terima kasih, sekali Pak Moderator, lagi. ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Bahtiar Ali sudah menemani kita di sini. Cukup sabar beliau. Begitu juga Pak Jul. Terima kasih Pak Jul. Lebih khusus kepada teman-teman DPD dan Bapilu DPD, saya merasa tertantang sebenarnya kalau teman-teman bisa bersemangat terus sampai akhir dengan mengikuti sidang sesi-sesi berikutnya. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.